Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya Epson, serinya V70 Photo. Epson Perfection V37 Photo ya. Buat Gufronal Pad ya. Gufronal Pad. Baik, saya akan tes dulu. Saya akan tes dulu unitnya sebelum saya kirim untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal. Ini nanti saya kirim lengkap sama ada dusnya ya. Ini masih nempel-nempel juga. Ini apa namanya? Lakbannya. Baru saya bukain tadi. Bahkan sampai tutup kaca ininya pun masih ada ya. Kalau yang second ini nggak bakalan ada ya. Saya akan tes dulu. Saya akan tes di dokumen terlebih dahulu, tapi ini size-nya di bawah A4 ya. Ini untuk A4-nya yang ini. Kenapa saya pilih ini? Karena ini full color ya. Nah, ini saya kasih lihat, ini ukurannya di bawah A4 ya. Tuh, di bawah A4, jadi dia masih ada lebih kecil ya, sedikit yang merah ini. Saya taruh aja langsung di sini. Di sudut kiri bawah ya. Sudut kiri bawah. Kita tutup. Kita akan masuk di aplikasinya. Aplikasi bawaan dari Epson. Ini Epson ya. V370. Nah, ini kita pilih dulu. Saya klik OK aja. Tunggu sampai nanti tampil aplikasinya ya. Dan nanti saya akan lanjutkan untuk scan klise ya. Klisenya ukuran 35 mili. Atau 3 cm setengah, dan satu lagi ada klise khusus apa sih ini buat, aduh saya lupa, buat ukuran klise apa gitu ya, foto apa ya, lupa saya. Oke, yang penting kita tes aja dulu untuk dokumennya ya. Di sini ada beberapa mode, ada full auto mode, tampilannya seperti ini, terus juga ada home mode ya, terus juga ada office. Nah, ini office, dan satu lagi profesional ya. Saya pakai yang mode profesional. Dan di sini ininya tadi habis ngetes klise ya, jadi ini masih film. Kita ubah dulu ke reflektif. Documentable ya, documentable. Untuk exposure Anda bisa gunakan kedua ini ya, dari foto atau dokumen ya. Saya pakai yang dokumen aja. Warna saya pilih 24 bit ya, color. Terus DPI di sini saya kasih untuk dokumen di angka 300 saja, maksimal sampai 12.800 ya. Saya kasih 300 saja, kalau buat dokumen udah cukup ya. Oke, itu aja konfigurasinya. Di sini Anda bisa gunakan preview image rotation kalau misalkan Anda mau rotate ya. Terus di sini ada continuous exposure ya. Saya kasih di tengah-tengah aja karena saya nggak setting ya. Saya klik OK. Untuk penyimpanan, nah di sini ada klik kanan, sebelah kanan. Nanti saya taruhnya formatnya PDF ya. Saya pakai PDF. Terus namanya di sini Gufronal Pad ya. Gufronal Pad ke Cikarang. Oke, saya kopikan di sini untuk namanya. Oke. Kalau sudah saya klik OK, nanti ini ditanyakan lagi, tinggal klik OK aja. Saya akan coba preview ya. Saya akan coba preview sebentar untuk proses previewnya. Nah, ini tampilan dari previewnya. Kita tinggal rotate aja karena kebalik ya untuk penyimpanan dokumennya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik scan. Oh, Anda bisa cropping di sini ya, sebentar. Ini kita coba cropping. Nah, kita pasin aja dulu. Oke, ini untuk croppingnya. Karena ini ukurannya di bawah A4 ya. Di bawah A4 lebih kecil sedikit ya. Nah, kalau sudah kita klik scan.
Nah, ini ditanyakan lagi yang ini, tinggal oke aja ya, karena kita udah ngisi tadi. Kita tunggu untuk proses scanningnya, dan saya taruhnya tadi di desktop ya. Jadi tinggal tunggu hasilnya saja. Ini Anda bisa tambahkan lagi dokumen. Kalau misalkan Anda mau tambahkan lagi dokumen, tinggal add page saja. Misalkan saya add page ya. Terus kita buka. Nah, karena ini dokumennya dia dua sisi ya. Ini sisi yang pertama, ini sisi yang kedua. Jadi saya pakai sisi yang lainnya. Jadi dua dokumen ya. Atau mau yang putih aja ya, A4 ya. Sebentar, saya gantikan aja sama dokumen A4. Nah, seperti ini. Ini agak abu-abu ya, bukan hitam ini. Oke, saya taruh di sini. Di sudut kiri bawah, sama seperti tadi ya, untuk penyimpanannya kita tutup. Kita masuk lagi di aplikasinya. Anda mau preview boleh, mau scan juga boleh ya. Saya akan coba preview untuk melihat hasil sebelum di scan ya. Yang tadi kan kebalik untuk peletakan dokumennya. Oh, ini juga kebalik. Tinggal kita balik aja. Berarti saya tadi naruhnya untuk keduanya ini terbalik ya. Nah, seperti ini ya. Saya naruhnya miring juga. Ini kurang pekat ya, ini apa namanya, warnanya ya. Coba yang ini nih. Ini agak pekat nih, hitam ya, bukan abu-abu. Kalau misalkan kita lihat di sini ya. Kelihatan ya. Yang ini yang hitam, ini abu-abu ya. Saya coba yang hitam ini. Jadi kalau misalkan grey itu rasanya gimana gitu. Biasanya kan kita tuh hitam ininya. Tulisan hitam gitu kan, nggak grey. Oke, kita rotate. Ya. Ini juga di bawah A4 ya. Kalau misalkan nggak pas, kita sesuaikan aja ya. Di bawah A4 sedikit. Nggak apa-apa lah, saya pasin aja. Tinggal tarik ke bawah. Nah, kalau sudah, kita klik scan. Dan kita tunggu untuk hasil scan-nya. Nanti akan muncul lagi dialog seperti tadi ya. Seperti tadi mau tambah lagi dokumen atau tidak ya. Nah, di sini harusnya kita save file. Kita akan coba edit ya di sini. Akan coba edit. Editnya gimana? Ini kan tadi yang pertama ya. Ini yang pertama, terus ini yang kedua. Saya mau geser ke sini. Nah, jadi yang merah ini dia jadi yang kedua. Jadi lembar kedua ya. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya kita lihat ya. Jadi lembar kedua atau enggak. Kita klik OK. Dan ini atas nama
Gufron. Nah, ini dia ya. Ini jadi kebalik ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, kita turunin aja untuk hasil scan-nya. Seperti ini. Coba saya besarkan. Nah, ini dia untuk hasil scan-nya. Ya, cakep. Tulisannya juga jelas kalau misalkan warna hitam ya. Lebih natural untuk tulisannya. Oke, lanjut. Ini yang merahnya. Seperti ini. Dan kita lihat tulisannya juga kecil-kecil nih sebetulnya. Kalau misalkan kita kecilkan seperti ini, bahkan hampir nggak kelihatan. Beda sama yang ini ya. Kita besarkan. Masih dengan jelas walaupun tulisannya kecil. Oke, saya lanjutkan untuk proses scanningnya ke klise ya. Di sini saya akan buka dulu. Ini dokumen yang barusan. Nah, untuk scan klise, di sini ada namanya holder ya. Ini ada namanya holder klise. Saya menggunakan size-nya 35 mili ya. Ini mudah, Anda tinggal buka aja seperti ini. Ini holdernya. Ini klisenya. Dan ini holdernya ya. Tinggal dimasukin aja di sini. Ini mudah untuk pemasangannya. Kita tinggal jepit. Diklip ya. Ini diklip, dijepit. Nah, di sini untuk pemasangannya, klise ini posisinya ada di bagian tengah ya, ada di bagian tengah. Jadi posisinya seperti ini. Selalu ada bagian tengah. Kalau misalkan mau pakai yang ini, Anda tinggal putar aja, posisinya seperti itu. Nah, untuk scan klise, di sini kan ini ada warna putih ini khusus scan dokumen. Kalau mau scan klise, ini wajib dibuka ya. Tinggal ditarik aja ke atas. Nah, seperti ini. Kita taruh aja sebelah sini. Oke, kita tutup. Kita akan masuk lagi di aplikasinya. Ini saya close saja dulu. Ini juga saya close. Jadi kembali lagi ke aplikasinya. Nah, di aplikasi ini ada reflektif dan juga film. Kita beralih ke film. Kita klik OK. Di sini otomatis sudah berubah color film. 24 bit color. Nah, 300 dpi. Kita akan ubah ke angka 1200 ya. Kita akan lihat untuk hasilnya. Nah, di sini untuk penyimpanannya, di sini saya kasih nama film ya. Tambahannya saya kasih nama film, formatnya di sini saya ubah ke JPEG ya. Oke, kalau sudah nanti tetap saya taruhnya di desktop. Ini klik OK dulu. Kalau sudah, di sini kita akan preview dan saya akan ambil satu frame saja. Saya tidak akan ambil semua frame. Tapi saya akan ambil satu frame saja. Ya, kita akan lihat nanti. Lagi preview, dia nanti akan scan ya. Seluruhnya di scan. Tapi saya akan ambil satu frame. Dari beberapa frame yang ada ya. Nah, di sini ada beberapa foto ya. Ini tercentang semua. Kalau misalkan Anda scan, ini kena scan semua. Totalnya ada 6. Saya akan ambil yang sebelah sini nih. Oh, ini aja deh. Lebih close. Ini lebih dekat sih yang ini nih. Wajahnya ini lebih dekat ya. Kalau misalkan kita rotate yang ini. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini ya. Kalau misalkan kita ambil hasil scan-nya kayak gini. Terus kalau misalkan kita lihat keseluruhannya. Saya akan coba ambil yang ini aja. Yang ini terus saya rotate. Untuk yang lainnya ini centangannya saya lepas dulu ya. Karena saya mau ambil salah satu atau yang ini deh. Ini banyakan. Ya. Saya akan ambil yang paling pojok ini. Centangannya dilepas semua kecuali yang ini ya, nomor 6. Kalau sudah, lanjut kita klik scan. Oke. Dan kita tunggu untuk proses scanningnya. Ini saya pakai di angka 1200 dpi ya.
Untuk kelengkapan ini adaptornya masih bawaan ya, adaptor, terus tray-nya juga bawaan, kabel data bawaan ya. Lengkap, ada styrofoam dusnya. Nah, di sini beda, di sini ada namanya film ya. GoFront film. Coba saya kasih besar aja langsung. Nah, seperti ini. Ini dia untuk hasil scan-nya. Dan jepretan pertama itu berpengaruh ya. Berpengaruh dari pencahayaan, dari resolusi yang diambil, kameranya apa ya. Itu berpengaruh sekali ya. Jadi ini yang bisa saya tangkap scan klisenya ya. Dengan kapasitas 1200 dpi ya, seperti ini. Oke, itu aja untuk hasil tesnya, dan kelengkapannya nanti saya taruh dalam kemasan. Untuk kelengkapan driver sama software nanti saya tambahkan juga untuk barcode-nya di sini. Ya, kalau misalkan nggak ada CD, nanti saya sematkan juga ini untuk barcode-nya. Ketentuannya ada di bawah. Ada nomor kontak juga kalau misalkan ada sesuatu yang bisa dihubungi atau ada yang mau ditanyakan ya. Dan di sini juga ada serial number yang tentu saja untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Silahkan di screenshot untuk memastikan bahwa unitnya yang Anda terima itu serial numbernya sama ya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum.